Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Kiai Haji Marzuki Mustamar, salah satu tokoh dari Aswaja, sobat-sobat. Beliau pernah khotbah Jumat yang isinya tentu saja menggemparkan bagi kelompok Aswaja, akan tetapi mendapat apresiasi, mendapat aplaus dari golongan yang bermanhaj salaf. Katakan saja misalnya salafi. Dan ceramah beliau yang divideokan, dicuplik, direspon, dikomentari bahwa beliau salah satu komentar atau beberapa komentar yaitu bahwa beliau mulai menentang bid'ah. Dan ada juga komentar yang lain Kiai Haji Marzuki Mustamar hijrah ke pemahaman salafi, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, apakah isi dari khotbah beliau di hari Jumat di salah satu masjid di Jawa Timur yang bernama Masjid Akbar, sobat-sobat? Dan kenapa ceramahnya membuat gempar kalangan Aswaja, akan tetapi mendapat apresiasi, mendapat aplaus dari golongan yang bermanhaj salaf dan yang berdakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi? Baiklah sobat-sobat, untuk itu mari sama-sama kita simak cuplikan video dari khotbah Jumat yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, sobat-sobat. Mari kita teguhkan kembali bahwa kita benar-benar berkomitmen memegangi Al-Quran dan Sunnah. Itu harus, karena memang itu kunci keselamatan kita dan implikasi bahwa kita berjanji kepada Allah untuk senantiasa memegangi Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah, dan memegangi sunnah Rasulullah SAW dengan meyakini kebenarannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Hai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, pegang Al-Quran. Taatlah kamu kepada Rasul, pegang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, sejatinya mentaati Rasul sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asallah.
Siapa yang mentaati aku, sejatinya dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menentang maksiat padaku, sejatinya dia juga maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi dua pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Apa dua pusaka itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnah. Klaim ngaku-ngaku cinta Rasulullah SAW tanpa memegangi sunnah adalah kebohongan. Klaim kosong. Memegangi sunnah sangat penting. Mengamalkan sunnah sangat penting. Meyakini kebenaran sunnah sangat penting. Menjaga sunnah untuk ditambah, tidak ditambah-tambah. Menjaga sunnah untuk tidak dikurang-kurangi. Menjaga sunnah untuk tidak dirubah-rubah. Tentu sangat penting. Karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Ya, sobat-sobat, dari cuplikan video tadi, ya wajar. Ya, kalangan aswaja menjadi gempar, ya, dengan isi khutbah beliau. Akan tetapi, kalangan yang bermanhaj salaf, yang berdakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengapresiasi. Karena narasi-narasi yang disampaikan, dalil-dalil yang disampaikan adalah dalil-dalil narasi yang kerap disampaikan oleh kalangan yang bermanhaj salaf dan berdakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Terutama tentu saja tentang bid'ah. Karena ya, kaum aswaja amat jarang membicarakan masalah bid'ah. Karena di kalangan mereka meyakini ada bid'ah hasanah. Jadi hampir-hampir tidak ada yang bid'ah, ya, yang dikategorikan sesat, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, dan khutbah beliau ini menjadi viral, menyebar, ya, di media sosial, khususnya di YouTube. Nah, pada akhirnya sobat-sobat, ya, saya tidak tahu ya apa alasan sebenarnya. Ya, beberapa waktu setelah isi khutbahnya viral, dicuplik di berbagai video, dicuplik di beberapa video konten kreator, ya, pada akhirnya Kiai Haji Marzuki Mustamar meluruskan bahwa ya, dia masih tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menyatakan berada di tengah. Dan dia juga menyatakan ya, berbicara menurut bahasa mereka. Mungkin yang dimaksud
ya berbicara dengan bahasa mereka. Kalau di aswaja ya pakai gaya aswaja dan mengungkapkan apa yang sering ya diungkapkan oleh aswaja. Tetapi ketika di kalangan salafi, kalangan yang bermadzhab salaf, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dia berbicara sesuai dengan apa yang sering dibicarakan, terutama mengenai hal bid'ah, sobat-sobat. Ya, mungkin itu ya menurut saya, ya menurut penafsiran saya dari pernyataan Kiai Haji Marzuki Mustamar yang berada di tengah dan berbicara menurut bahasa mereka dan ditambahkan agar bisa diterima, sobat-sobat. Ya, sobat-sobat, ya. Dengan pelurusan ini artinya Kiai Haji Marzuki Mustamar kembali ke setelan awal, sobat-sobat. Ya. Kembali ke setelan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, sobat-sobat. Ya. Ya sama dengan Kiai Haji Idrus Ramli yang juga kembali kepada setelan awal, ya, ketika diskusi dengan orang-orang salafi, ya, Kiai Haji Idrus Ramli mengakui bahwa tahlilan itu bid'ah mungkarot, bid'ah makruhah yang menghentikan, yang melarang akan mendapat pahala. Namun setelah itu, ya, Kiai Haji Idrus Ramli kembali kepada setelan awal, kembali ya menjadi pembela amalan tahlilan bid'ah ini. Ya artinya menurut saya, sobat-sobat, kedua kiai ini, yaitu Kiai Haji Idrus Ramli dan Kiai Haji Marzuki Mustamar, setali tiga uang, sama saja. Ya, ada ayat Al-Quran, ya, saya tidak tahu apakah ini cocok ya untuk menggambarkan kedua kiai ini, ya, tetapi maknanya ya itu bahwa janganlah engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Sungguh murka Allah karena kamu berkata yang tidak kamu perbuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi ang taquluna ma la taf'alun. Nah, itu ada di surat As-Saff, sobat-sobat. Ya, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.